Namanya Sarah Sesa Muhammad Salim, seorang gadis kelahiran tahun 2000, tumbuh besar dalam pelukan hangat keluarganya di sebuah kawasan tenang di Cianjur, Jawa Barat. Ia biasa dipanggil Sarah, dan sejak kecil dikenal sebagai pribadi yang ramah, sopan, serta memiliki kecantikan yang begitu khas. Bukan tanpa alasan, Sarah merupakan keturunan darah campuran Indonesia dan Arab. Kisah hidupnya sudah berwarna bahkan sejak ia belum lahir. Dulu, Ibunda Sarah pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di Arab Saudi. Di negeri gurun itu pula, sang ibu menemukan cinta, jatuh hati pada seorang tentara Arab Saudi, yang kemudian menjadi suami sekaligus ayah kandung Sarah. Namun, takdir berkata lain. Saat sang ibu tengah mengandung, ayah kandung Sarah wafat secara mendadak, membuat ibunya harus pulang ke Indonesia dalam keadaan mengandung dan berstatus janda. Di tanah kelahirannya, sang ibu berjuang membesarkan Sarah seorang diri. Dan dari perjuangan itulah, Sarah tumbuh menjadi sosok yang membanggakan. Sejak remaja, ia sudah mencuri perhatian banyak orang karena kecantikannya yang eksotis, warisan dari darah Arab di garis keturunannya. Tak hanya cantik, Sarah juga cerdas. Saat masih duduk di bangku SMA, ia dikenal sebagai siswa berprestasi, bahkan mampu menguasai beberapa bahasa asing. Dengan postur tubuh yang tinggi dan penampilan yang menawan, keluarganya sempat berharap Sarah akan meniti karir sebagai pramugari. Namun, saat harapan itu disampaikan kepadanya, jawaban Sarah sangat sederhana namun menyentuh. Ia hanya ingin membahagiakan kedua orang tuanya, terutama ibunya, yang telah berjuang keras membesarkannya tanpa suami. Meski sang ayah kandung telah tiada, hubungan keluarga ibunya dengan pihak keluarga Arab Saudi tetap terjalin. Mereka masih sering berkomunikasi lewat telepon. Sejak Sarah lahir, keluarga ayahnya di Arab Saudi terus menunjukkan perhatian besar terhadapnya. Bahkan, saat Sarah menginjak usia remaja dan mulai merencanakan pendidikan tinggi, mereka sempat membujuk agar Sarah melanjutkan kuliah di Arab dan tinggal bersama mereka di sana. Meski sempat mendapat tawaran untuk tinggal dan kuliah di Arab Saudi bersama keluarga almarhum ayahnya, Sarah memilih tetap tinggal di Indonesia. Bukan karena tak tertarik pada kenyamanan yang dijanjikan, melainkan karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada sang ibu. Ia tak sampai hati meninggalkan ibunya sendiri, apalagi setelah melihat perjuangan wanita itu membesarkannya sejak kecil. Maka, Sarah pun melanjutkan hidupnya di Cianjur bersama sang ibu dan ayah tirinya. Hidup mereka tampak damai, tanpa gejolak. Namun, kedamaian itu mulai runtuh pada tahun 2021. Saat itu, Ibunda Sarah kedatangan seorang tamu pria, warga negara Arab Saudi bernama Abdul Latif Ibrahim, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abdul. Ia datang ditemani seorang temannya. Bagi sang ibu, Abdul bukanlah orang asing. Mereka sudah saling mengenal sejak masa lalu, saat sang ibu masih bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Abdul rupanya telah menetap di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Ia tinggal di wilayah Cipanas, menjalankan bisnis jual beli kayu gaharu yang diekspor ke Timur Tengah. Tapi di balik bisnis legalnya itu, Abdul juga diketahui bekerja sebagai promotor tenaga kerja ilegal, mengatur keberangkatan TKI ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Kedatangannya ke rumah Sarah awalnya hanya untuk satu tujuan, meminta bantuan sang ibu mencari calon TKI yang bersedia diberangkatkan secara non-prosedural ke Arab Saudi. Percakapan mereka berlangsung biasa saja di ruang tamu. Namun, suasana tiba-tiba berubah saat Sarah keluar dari kamarnya untuk menuju kamar mandi. Dengan penampilan sederhana, tanpa niat menarik perhatian siapapun, Sarah justru membuat Abdul terpaku. Wajah cantik khas keturunan Arab, kulit bersih, dan pembawaan anggun, semua itu seolah membuat waktu berhenti sejenak bagi Abdul. Tanpa bisa menyembunyikan kekagumannya, ia langsung bertanya pada ibu Sarah, siapa wanita itu? Dengan tenang, sang ibu menjawab, itu anak saya, namanya Sarah. Keesokan harinya, Abdul datang lagi ke rumah itu,
Kali ini seorang diri. Kedatangannya yang mendadak sontak membuat Ibunda Sarah terkejut. Namun kejutan terbesar datang saat Abdul menyampaikan maksud sebenarnya. Ia ingin meminang Sarah dan mengajaknya menikah secara langsung, tanpa basa-basi, tanpa perkenalan lebih lanjut. Tentu saja, permintaan itu langsung ditolak oleh Sarah. Baginya, Abdul adalah orang asing dan tidak masuk akal menerima lamaran dari pria yang baru ia lihat sehari sebelumnya. Abdul pun pulang dengan tangan hampa. Namun, penolakan itu tidak membuatnya mundur. Dalam benaknya, ia yakin bisa meluluhkan hati Sarah. Beberapa hari berikutnya, Abdul kembali datang, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi hingga 4 kali ia kembali ke rumah Sarah. Setiap kedatangannya membawa harapan dan bujukan baru, berusaha meyakinkan tidak hanya Sarah, tapi juga ibunya. Namun, jawaban Sarah tak pernah berubah. Ia tetap menolak. Bagi Sarah, pernikahan bukan sesuatu yang bisa diputuskan dengan tergesa-gesa atau hanya karena rayuan sesaat. Ia belum mengenal Abdul, belum memahami siapa dia sebenarnya, dan yang pasti, ia belum siap menjalani hidup dengan seseorang yang datang begitu tiba-tiba. Setelah berulang kali ditolak, Abdul tidak mundur sedikit pun. Justru, ia semakin sering datang ke rumah Sarah, berusaha mencuri perhatian, bukan lagi lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan dan hadiah-hadiah mahal. Begitu tahu bahwa Sarah menyukai kucing, Abdul langsung membeli seekor kucing ras seharga jutaan rupiah dan memberikannya sebagai hadiah. Tak berhenti di situ, ia juga kerap datang membawa sembako dan daging segar untuk Ibunda Sarah, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi menantu yang dermawan. Bahkan, setelah mengetahui bahwa Sarah belum memiliki kendaraan pribadi, Abdul membelikan sebuah sepeda motor untuknya. Semua itu ia lakukan tanpa pernah diminta. Namun, bukannya merasa tersentuh, Sarah dan ibunya justru merasa risih. Bagi mereka, perhatian berlebihan ini terasa seperti tekanan yang dibungkus kepedulian. Sarah tetap pada pendiriannya, menolak. Dan sang ibu pun tak pernah memaksa, ia memilih untuk mendukung apapun keputusan anaknya. Namun, Abdul tak kehabisan akal. Setelah menyadari bahwa bujukan dan hadiah tak juga meluluhkan hati Sarah, ia mulai merancang rencana lain, menikahi Sarah secara siri. Untuk mewujudkan rencana itu, Abdul mencari tahu siapa tokoh agama yang dihormati di lingkungan tempat tinggal Sarah. Dan secara kebetulan, tokoh agama yang ia temui ternyata adalah mantan guru ngaji Sarah sendiri. Abdul pun segera menemui beliau, menyampaikan keinginannya untuk menikahi Sarah secara siri, dan memohon bantuan agar tokoh agama itu bersedia membujuk Sarah serta langsung menjadi penghulu dalam akad nanti. Entah apa yang membuat sang tokoh agama akhirnya menyetujui permintaan tersebut, tapi yang pasti, keesokan harinya, Abdul datang lagi ke rumah Sarah, kali ini dengan tokoh agama di sampingnya. Kehadiran mereka mengejutkan Sarah dan ibunya. Terlebih ketika tokoh agama itu, yang notabene pernah mengajar Sarah mengaji di masa kecil, langsung mengutarakan maksud kedatangannya, membujuk Sarah agar segera dinikahkan dengan Abdul. Saat itu juga, tokoh agama tersebut berusaha meyakinkan Sarah, menyebut bahwa Abdul adalah pria yang saleh, taat beragama, dan rajin beribadah. Dengan kalimat-kalimat meyakinkan dan dorongan yang terkesan mendesak, Sarah yang saat itu bingung dan tertekan akhirnya tak kuasa menolak. Akhirnya, pada hari itu juga, akad nikah secara siri pun dilakukan di rumah Sarah, dengan tokoh agama tersebut sebagai penghulu. Demi meyakinkan Sarah untuk menerima pinangannya, Abdul datang membawa tawaran yang tak main-main. Ia menyerahkan uang tunai sebesar 150 juta rupiah sebagai mahar pernikahan, semuanya berasal dari inisiatifnya sendiri. Tak hanya itu, Abdul juga berjanji akan memberikan 1 unit villa dan sebuah mobil mewah kepada Sarah setelah mereka resmi menikah. Janji-janji itu tidak berhenti di situ. Untuk meyakinkan lebih jauh,
Abdul bahkan membuat perjanjian tertulis di atas materai, yang menyatakan bahwa jika suatu saat ia menceraikan Sarah atau menjatuhkan talak satu, maka ia wajib memberikan uang ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah kepada Sarah. Di hadapan keluarga Sarah, Abdul juga mengaku usianya masih 28 tahun, sebuah kebohongan yang ia sampaikan tanpa ragu. Padahal kenyataannya, usia Abdul sudah menginjak 48 tahun. Karena pernikahan yang ia rencanakan dilakukan secara siri dan tidak tercatat secara resmi, manipulasi identitas seperti itu sangat mudah ia lakukan tanpa terdeteksi. Janji manis, kekayaan, dan segala kemewahan semu yang ditawarkan Abdul akhirnya membuat Sarah tak punya ruang untuk menolak. Dalam situasi penuh tekanan, kebingungan, dan dorongan dari tokoh agama yang turut hadir, Sarah akhirnya menerima pinangan tersebut. Dan pada hari itu juga, tanggal 7 Oktober 2021, di rumahnya sendiri, Sarah dan Abdul melangsungkan akad nikah secara siri. Sang tokoh agama yang sebelumnya merupakan guru ngajinya, bertindak sebagai penghulu. Namun, kenyataan pahit mulai terasa hanya beberapa hari setelah ijab kabul, wajah asli Abdul perlahan terungkap. Setelah resmi menikah, Abdul mulai menunjukkan wajah aslinya. Janji-janji manis yang dulu terdengar mulia mulai berubah menjadi kekecewaan demi kekecewaan. Alih-alih menjalankan tanggung jawab sebagai suami, Abdul justru enggan memberikan nafkah kepada Sarah. Ia berdalih bahwa uang mahar sebesar 150 juta rupiah yang telah ia berikan sebelumnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka, untuk urusan dapur, kebutuhan harian, bahkan hal-hal kecil, Sarah diminta menggunakan uang maharnya sendiri. Suatu hari, Abdul sempat mengajak Sarah dan keluarganya makan di luar. Tapi ternyata, niat baik itu hanya di permukaan. Setelah selesai makan, Abdul malah meminta Sarah yang membayar semuanya, lagi-lagi menggunakan uang mahar. Kekecewaan Sarah semakin dalam. Ia tahu betul bahwa mahar adalah hak mutlak seorang istri, bukan untuk dibelanjakan atas permintaan suaminya. Namun, Abdul tak hanya lalai dalam tanggung jawab, ia juga menuntut perlakuan yang berlebihan. Ia ingin dilayani seperti raja, segala kebutuhan harus dipenuhi, tanpa banyak tanya. Sarah tak lagi merasa seperti istri, melainkan seperti pelayan di rumah sendiri. Yang lebih mengerikan, Abdul memiliki sifat posesif yang ekstrim. Ia dikuasai rasa cemburu yang tak wajar. Sarah dilarang keras berkomunikasi dengan pria manapun, bahkan teman lama sekalipun. Ia tak diizinkan keluar rumah sendiri, bahkan hanya untuk pergi ke warung. Alasannya, Abdul takut Sarah akan dilirik laki-laki lain. Satu-satunya waktu Sarah boleh keluar rumah adalah jika ia bersama Abdul. Padahal sebelum menikah, Sarah adalah gadis muda yang ceria dan aktif. Ia sering berbelanja dengan ibunya, bertemu teman-temannya, dan menjalani kehidupan normal sebagaimana layaknya gadis berusia 21 tahun. Namun semua itu berubah total sejak ia menikah dengan Abdul. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, hidup Sarah terasa seperti terpenjara. Ia tak lagi memiliki ruang gerak, tak lagi bebas mengekspresikan diri, dan tak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Ketakutan dan tekanan yang terus-menerus membuat Sarah mulai merasa frustasi. Ia baru sadar bahwa pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menyeretnya masuk ke dalam babak kelam yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tak butuh waktu lama setelah menikah, masalah demi masalah mulai bermunculan. Baru beberapa hari tinggal di rumah Sarah, Abdul sudah membuat warga sekitar merasa terganggu. Ia sering memarkirkan mobilnya sembarangan di pinggir jalan, bahkan hingga menghalangi kendaraan lain yang hendak melintas. Warga sempat menegurnya dengan baik, berharap Abdul bisa lebih bijak. Tapi apa yang terjadi? Teguran itu justru diabaikan. Esok harinya, mobil itu kembali terparkir di tempat yang sama, seolah-olah Abdul tak peduli dengan kenyamanan orang lain. Namun ternyata, itu baru permukaan dari masalah yang lebih besar. Mobil yang sering ia pamerkan itu, ternyata masih dalam status kredit.
Dan lebih mengejutkannya lagi, saat itu cicilan mobil tersebut sudah menunggak selama 90 hari. Alhasil, tak lama kemudian, debt collector datang ke rumah Sarah, membawa surat penarikan resmi. Di hadapan tetangga, mobil itu ditarik oleh pihak liasing. Peristiwa ini jelas membuat Sarah dan ibunya merasa malu. Tapi bukan itu saja yang membuat mereka kecewa. Janji Abdul untuk menghadiahkan sebuah villa dan mobil kepada Sarah ternyata hanya bualan semata. Ketika ditanya soal janji-janji itu, Abdul hanya berkelit dengan alasan yang tak masuk akal, menyalahkan keadaan dan situasi yang katanya sedang belum memungkinkan. Padahal, semua itu terjadi kurang dari 2 minggu setelah mereka resmi menikah. Dan tepat di minggu kedua itu pula, hubungan Sarah dan Abdul mulai memanas. Pertengkaran pertama mereka terjadi hanya karena Sarah kedapatan mengobrol dengan seorang teman laki-lakinya melalui pesan singkat. Abdul langsung meledak marah, seolah-olah Sarah telah melakukan dosa besar. Cemburu berlebihan dan sikap otoriter Abdul menjadi api pertama dalam rumah tangga yang baru seumur jagung ini. Dan sejak saat itu, Sarah mulai menyadari bahwa ia sedang terjebak dalam hubungan yang jauh dari kata sehat. Di balik dinding rumah yang tampak tenang, Sarah hidup dalam tekanan yang kian hari kian mencekik. Ia merasa haknya sebagai manusia telah direnggut. Setiap langkah dikontrol, setiap kata diawasi, dan setiap tindakannya harus tunduk pada kehendak Abdul. "Aku sudah tidak sanggup lagi," ungkap Sarah kepada ibunya, sebuah kalimat yang lahir dari keputusasaan setelah berminggu-minggu menahan beban batin. Sementara itu, di sisi lain, Abdul pun dilanda amarah. Ia merasa harga dirinya dilecehkan karena Sarah tak juga menunjukkan ketaatan penuh seperti yang ia harapkan. Emosi yang terus menumpuk akhirnya menuntunnya pada pikiran paling gelap. Ia mulai merancang rencana untuk menghabisi Sarah. Namun bukan hanya karena emosi semata. Ada alasan lain yang mendorong Abdul semakin yakin dengan niatnya. Ia teringat pada perjanjian tertulis yang dibuat saat akad nikah, yang menyatakan bahwa jika pernikahan mereka berakhir dengan perceraian, Abdul harus memberikan kompensasi sebesar 1 miliar rupiah kepada Sarah. Bagi Abdul yang saat itu sudah mulai terhimpit oleh janji-janji manisnya sendiri, seperti villa dan mobil yang belum pernah terrealisasi, perpisahan bukanlah pilihan yang menguntungkan. Sarah dan keluarganya pun sempat mempertanyakan semua janji tersebut, menambah tekanan di benaknya. Merasa semakin terpojok, Abdul mulai memikirkan cara paling ekstrim untuk menyelesaikan semuanya. Dan pada saat itulah, lahirlah niat jahat yang tak manusiawi. Dengan keyakinan dingin, Abdul memesan 1 liter air keras jenis asam sulfat melalui toko daring. Cairan berbahaya itu akan menjadi alat untuk mengeksekusi rencananya terhadap Sarah, perempuan yang dulu ia puja, dan kini ingin ia singkirkan hanya karena tak mau tunduk. Beberapa hari setelah paket yang ia pesan tiba, Abdul mulai menjalankan rencana gilanya. Hari itu adalah tanggal 20 November 2021, malam yang akan menjadi awal dari tragedi kelam dalam hidup Sarah. Malam itu, rumah tampak sepi. Hanya ada Abdul dan Sarah. Kesempatan inilah yang ia tunggu-tunggu. Dengan pikiran dingin dan niat jahat yang telah bulat, Abdul bersiap menjalankan aksinya. Tepat pukul 1 dini hari, ketika Sarah sudah terlelap dalam tidurnya, Abdul perlahan mendekat ke tempat tidur. Setelah memastikan bahwa Sarah benar-benar tertidur pulas, ia mulai mengikat tangan dan kaki Sarah dengan tali yang telah disiapkannya sebelumnya. Sarah terbangun dalam keadaan panik. Ia berteriak dan berusaha melawan, mencoba melepaskan diri dari jeratan tali. Namun, dalam kondisi terikat, ia tak berdaya. Di tengah upayanya untuk berontak, Abdul yang terbakar emosi langsung membenturkan kepala Sarah ke dinding, lalu ke lantai, hingga tubuh gadis itu lemas tak berdaya. Tak berhenti sampai di situ. Dengan wajah dingin tanpa belas kasihan, Abdul mengambil air keras jenis asam sulfat yang telah ia siapkan, lalu menyiramkannya ke tubuh Sarah.
Cairan panas dan korosif itu membakar kulit gadis malang itu seketika, menimbulkan jeritan pilu dan rasa sakit yang luar biasa. Namun yang paling keji adalah ketika Abdul menuangkan sebagian cairan tersebut ke dalam mulut Sarah, tindakan yang bukan hanya menyiksa fisik, tapi juga menyiksa secara perlahan dari dalam. Tak lama kemudian, suara jeritan dan kegaduhan itu mulai menarik perhatian warga sekitar. Takut aksinya terbongkar dan warga berdatangan, Abdul segera melarikan diri, meninggalkan Sarah dalam kondisi sekarat di dalam rumah. Meski dalam kondisi sekarat dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka bakar akibat cairan asam, Sarah masih berusaha bertahan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak perlahan ke arah teras rumah, berharap ada yang mendengar jeritannya. Setiap gerakan terasa menyiksa, namun keinginannya untuk menyelamatkan diri jauh lebih kuat dari rasa sakit. Dan usahanya tidak sia-sia. Tak lama kemudian, warga sekitar yang mendengar teriakan memilukan itu mulai berdatangan. Mereka kaget bukan main saat melihat pemandangan di depan mata. Sarah tergeletak di lantai dengan tubuh hangus terbakar, kulit yang melepuh parah bahkan menempel pada pakaian yang masih menempel di badannya. Beberapa warga menangis dan menjerit melihat kondisi Sarah. Tapi di tengah rasa sakitnya, Sarah masih sempat bicara. Dengan suara lemah, ia mengungkapkan bahwa pelaku yang telah menyiksanya adalah suaminya sendiri, Abdul. Mendengar pengakuan itu, sebagian warga langsung bergegas mencari Abdul, namun pria itu sudah tak lagi ada di rumah. Diduga kuat ia telah melarikan diri tak lama setelah melakukan aksinya. Sementara itu, warga lainnya segera bertindak cepat. Mereka menghubungi ambulans desa untuk membawa Sarah ke rumah sakit secepat mungkin. Beberapa menit kemudian, ambulans tiba, dan Sarah segera dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Di waktu yang bersamaan, warga lainnya melapor ke polsek terdekat. Mereka menjelaskan secara lengkap kejadian malam itu, dari awal sampai Sarah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dan malam itu juga, aparat kepolisian langsung turun ke lokasi. Rumah Sarah segera dipasang garis polisi dan dijadikan tempat kejadian perkara. Polisi langsung mengumpulkan bukti dan mulai melakukan pengejaran terhadap Abdul. Di sisi lain, setelah dibawa ke RSUD Cianjur, Sarah langsung mendapatkan perawatan intensif. Namun, kondisi tubuhnya yang sudah terbakar parah dan melemah drastis, membuat tim medis mengklasifikasikannya sebagai pasien kritis. Melihat keadaannya yang terus memburuk, dokter sempat merencanakan untuk merujuk Sarah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, rumah sakit dengan fasilitas luka bakar yang lebih lengkap. Namun sayangnya, nasib berkata lain. Sebelum sempat dirujuk, Sarah menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Cianjur. Kepergian Sarah menyisakan duka mendalam, tak hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi masyarakat yang mengikuti kabar ini. Setelah dinyatakan meninggal, jenazah Sarah langsung diautopsi. Hasilnya sungguh mencengangkan dan menyayat hati. 90% tubuhnya mengalami luka bakar berat, dan lebih mengerikannya lagi, ditemukan jejak cairan asam sulfat di organ-organ dalam tubuhnya, seperti lambung, kedua ginjal, hingga hati. Hal ini memperkuat dugaan bahwa cairan berbahaya itu sempat dimasukkan langsung ke mulutnya oleh pelaku. Sementara itu, di tempat berbeda, ibu Sarah yang awalnya berada di luar rumah langsung menuju RSUD setelah mendengar kabar putrinya. Setibanya di sana, ia tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi terakhir Sarah. Lebih hancur lagi hati sang ibu saat mendengar dari warga bahwa pelaku utama dari kejadian tragis ini adalah suami Sarah sendiri, Abdul. Pihak kepolisian yang menerima laporan lengkap dari warga langsung bergerak cepat. Setelah dipastikan bahwa Abdul adalah warga negara asing asal Arab Saudi, pihak kepolisian pun segera berkoordinasi dengan imigrasi untuk memblokir paspor pelaku, guna mencegahnya melarikan diri ke luar negeri. Setelah mengonfirmasi bahwa Abdul Latif Ibrahim adalah warga negara asing, pihak kepolisian pun segera meningkatkan pengawasan di seluruh titik perbatasan, termasuk bandara internasional.
Dugaan kuat mengarah bahwa Abdul berencana melarikan diri kembali ke Arab Saudi untuk menghindari proses hukum. Tim kepolisian langsung melacak keberadaan Abdul ke Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di area keberangkatan internasional. Dan benar saja, Abdul sudah berada di sana dengan koper dan dokumen di tangan, bersiap meninggalkan Indonesia. Namun, rencananya tak berjalan mulus. Paspor Abdul sudah lebih dulu diblokir oleh pihak imigrasi atas permintaan kepolisian. Akibatnya, ia tidak bisa membeli tiket pesawat ke luar negeri. Disinilah, Abdul mulai panik dan kebingungan. Ia mondar-mandir di bandara, berusaha mencari celah untuk bisa kabur. Namun upayanya itu tak berlangsung lama. Saat sedang dalam kondisi gelisah, tim kepolisian yang telah memantau pergerakannya segera meringkus Abdul tepat di dalam terminal keberangkatan. Tanpa perlawanan, ia langsung diamankan dan dibawa ke Polres Cianjur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, proses pemeriksaan tidak semudah yang dibayangkan. Abdul, yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali, membuat proses interogasi sempat terhambat karena kendala komunikasi. Untuk mengatasi hal ini, pihak kepolisian bekerja sama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Pihak kedutaan pun mengirimkan perwakilan sekaligus menyediakan penerjemah resmi serta kuasa hukum bagi Abdul sesuai prosedur internasional. Barulah setelah itu, proses pemeriksaan bisa dilanjutkan. Dengan bukti yang begitu kuat dan tak terbantahkan, Abdul akhirnya tak bisa mengelak lagi. Dalam kondisi pasrah, ia memilih untuk bersikap kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya. Dalam pengakuannya, Abdul mengaku tega melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri, Sarah, karena diliputi rasa cemburu berlebihan. Ia marah karena Sarah sempat berkomunikasi dengan teman laki-lakinya, meskipun hanya dalam konteks biasa. Namun bukan hanya itu, Abdul juga terbebani dengan janji-janji manis yang sebelumnya ia lontarkan, akan memberikan villa dan mobil setelah menikah. Ketika Sarah dan keluarganya mulai menagih janji itu, Abdul mulai panik dan bingung. Gabungan antara cemburu buta dan tekanan atas kebohongannya sendiri membuat Abdul mengambil keputusan keji, mengakhiri hidup istrinya yang saat itu baru berusia 21 tahun dengan cara yang tidak manusiawi. Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, pada tanggal 21 Juli 2022, Abdul akhirnya dihadapkan ke meja hijau. Ia disidang di Pengadilan Negeri Cianjur, menghadapi dakwaan atas tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam persidangan yang disorot banyak media, hakim dengan tegas menyatakan bahwa Abdul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Vonis ini pun membawa sedikit kelegaan bagi keluarga Sarah. Namun, tidak berhenti di sana. Kuasa hukum Abdul sempat mengajukan banding, berharap hukuman dapat dikurangi. Tapi, pengadilan menolak permohonan banding tersebut dan vonis penjara seumur hidup tetap dijatuhkan. Bagi keluarga Sarah, setidaknya keadilan telah ditegakkan. Sarah mendapatkan haknya sebagai korban, meski nyawanya tak bisa kembali. Kasus tragis yang menimpa Sarah ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para perempuan muda yang sedang menjalani fase pencarian pasangan hidup. Jangan pernah terburu-buru memutuskan, apalagi hanya berdasarkan penampilan luar atau janji-janji manis yang belum tentu nyata. Abdul sejak awal sudah menunjukkan tanda-tanda manipulatif. Baru melihat wajah Sarah, dan bahkan belum mengenalnya secara mendalam, ia langsung melamar dan memaksa menikah secara siri. Ini bukan cinta. Ini obsesi. Andai saja keputusan awal Sarah untuk menolak dinikahi tetap dipertahankan, mungkin nasibnya tak akan berakhir sekelam ini. Sarah masih muda, penuh harapan, dan memiliki satu cita-cita mulia, membahagiakan ibunya. Namun takdir berkata lain. Semoga Sarah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan mari kita sama-sama kirimkan doa terbaik untuk almarhumah. Dan semoga kejadian tragis seperti ini tidak terulang lagi, dimanapun dan kepada siapapun. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak untuk hidup aman,
bebas dari kekerasan, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.